Haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan, dan lawatan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, baik kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang boleh kami alami. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Di Successful Emmanuel Ministry Tuhan. Kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ambil alih. Hari ini kami percaya ada berkat-berkat Tuhan yang kami terima. Dalam hadirat Tuhan. Bahkan pesan-pesan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kami persembahkan hidup kami dan ibadah kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya beribadah kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Siap memuji Tuhan, amin. Siap bersuka cita, amin. Haleluya. Yeay. Wow. Sama-sama katakan na 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 na. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Na 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 na. Sekali lagi na 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 na. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Na 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 na. Na 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 na. Sekali katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lambaikan tangan, katakan haleluya, haleluya, amin, yes, haleluya, amin,
lagi tanpa musik katakan haleluya. Amin. Yes, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terus tinggikan nama Tuhan. Amin. Sorakan haleluya. 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 Ini hari yang luar biasa bagi kita kembali beribadah bersama-sama dan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Dia. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari di mana kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Oleh kehadiran, kemuliaan, dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu lebih dan lebih lagi menyembah, memuji, meninggikan, memuliakan Engkau. Waktu kami datang beribadah bukan karena rutinitas, tapi kami datang karena kami rindu mengalami Engkau, mengalami kebaikan-Mu, mengalami kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ini kerinduan kami. Kami undang Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, kita angkat tangan kita tinggi. Kami rindu Tuhan mengalami Engkau, mengalami hadirat-Mu, mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Oh, kami ada karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Oh, terima kasih. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan bersama-sama, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Untuk nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa
Jiwa kami menanti-nantikan Engkau. Hidup kami persembahkan kepadamu. Dan ibadah ini adalah mengenai Engkau ya Tuhan Yesus. Oh Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi mari Immanuel naikkan itu kepada Dia. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Oh, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami nantikan Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari Immanuel kita sembah Dia. Oh, kami nantikan Engkau dalam kemuliaan yang kudus, dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh jiwa kami menanti-nantikan Engkau yang kudus. Lawatan-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan. Haleluya, kami rindu hadirat-Mu lebih lagi, lebih lagi. Mari yang rindu Immanuel, yang rindu alami Dia lebih lagi dan lebih lagi. Oh kami rindu lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi mengalami Engkau, mengalami hadirat-Mu yang kudus, hadirat-Mu yang mulia. Haleluya, haleluya. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan
dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Oh, haleluya. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu yang diberitakan. Karena kami tahu firman-Mu itu kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa Khalik langit dan bumi, Bapa yang sudah menciptakan bumi beserta isinya, Yes. dan Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya, Ya Tuhan. Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Bapa itu juga kami sembah dan kami kenal selalu di dalam nama Yesus, Ya. Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kembali kami datang bersama-sama nunggu ucapan syukur atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan beri buat kami. Yes Lord. Berkata-katalah Tuhan kepada kami, teristimewa kepada hamba-Mu sendiri Bapa yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kelemahan. Hamba butuh Engkau, hamba butuh kekuatan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan Amin. silakan duduk saudara semuanya. Shalom. Selamat berhari Minggu. Dan saya percaya minggu yang cerah ini membuat kita semakin sejahtera, semakin damai, semakin bersuka cita. Karena pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Itulah topik dan tema yang saya berikan pada Anda semua pada hari Minggu yang indah ini. Paulus adalah seorang yang luar biasa. Tetapi akhirnya dia mau menderita dan melayani karena ada sesuatu yang dia dapatkan di dalam hidupnya. Yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Manusia tidak akan terlepas daripada harapan. Karena pengharapan tandanya bahwa manusia itu hidup. Yang katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bahwa orang yang memiliki harapan adalah manusia itu hidup. Tetapi seringkali terjadi pengharapan itu sangat mengecewakan dalam kenyataannya. Betul apa tidak? Kenyataan suka mengecewakan. Kenapa kita sering kecewa? Karena kita tidak berpikir positif. Halo, betul apa? Karena semua orang sebenarnya nggak pernah dikecewakan Tuhan. Malah kita yang manusia yang mengecewakan Tuhan. Itu sebabnya dikasih kekecewaan-kekecewaan karena kita sering kali salah tafsir dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Halo? Karena semua kejadian apapun yang dialami oleh manusia itu ada tujuan yang baik untuk ke depan. Nah, maka Paulus adalah seorang yang luar biasa. Dia akhirnya menderita demi untuk Tuhan. Karena dia jumpa dengan Tuhan. Ya, dulu dia adalah orang yang pembantai, yang jahat, yang selalu mengganggu anak-anak Tuhan. Tapi setelah dia jumpa dengan Tuhan, matanya buta, baru bisa melihat, baru dia tahu Yesus itu Tuhan. Tepuk tangan yang keras buat Yesus.
Maka kita buka Kolose 1 ayat 24. Tolong ditayangkan. Anak-anak Tuhan pasti suka ini. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang daripada penderitaan Kristus. Untuk tubuhnya yaitu jemaat. Nanti saya jelaskan ayat 1 ini ya. Kita jabarkan pelan-pelan. Kita belajar sekarang. Ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dia yang kami beritakan. Ya, itu maksudnya. Apabila tiap-tiap orang kami menasihati dan tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat terakhir. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, belakangan ini pelayanan saya ini, saya akan tanya jawab dengan saudara. Betul tidak bahwa apabila pendeta Andreas berkhotbah, betul nggak banyak orang yang mengikutinya? Ya. Nah, sekali waktu ada orang bersalah tafsir. Dia katakan, kalian semua memberhalakan pendeta Andreas Melkisedek. Padahal baru kenal, gitu kan? Karena begitu banyak yang ikutin saya. Pertanyaan saya kepada Anda, betul tidak waktu saat Paulus, Yesus, dan Petrus melayani, betul tidak berbondong-bondong orang ikutin? Itulah pelayanan. Jangan cemburu kalau ada orang sedang ngikutin. Saya nggak tersinggung dan saya tidak merasa disomasi ketika dikatakan bahwa kalian semua berhalakan pendeta Andreas. Saya bilang, karena saya nggak merasa, karena saya orangnya nggak pernah mikirin. Walaupun dikata-katakan apapun, saya bilang enggak. Saya ambil positifnya. Benar, tidak boleh memberhalakan manusia. Tapi dengar dong, waktu saat saudara firman saya sampaikan, selalu saya katakan, mereka semua datang bukan cari pendeta Andreas. Betul? Mereka mencari Tuhan Yesus. Karena Pak Andreas manusia biasa yang tidak punya kuasa. Tapi dia mencari Tuhan Yesus yang berkuasa atas semuanya. Itu harus diingat. Bahwa mereka sudah diajarkan oleh saya. Tidak boleh berhalakan manusia. Jadi saya katakan bahwa memang kadang-kadang dalam pelayanan itu suka mengecewakan. Tetapi ketika engkau berpikir positif, tidak ada yang kecewa. Cuma orang yang imannya masih, kadar imannya belum tinggi, mereka kecewa semua. Mereka WA saya, mereka telepon saya, kok gak sedih? Enggak. Kenapa mesti sedih? Kok diledek-ledekin, dicengin gitu, enggak sadar? Enggak. Kenapa? Pikiran positif. Itu benar. Karena dia berkata, tidak boleh berhalakan manusia. Tapi harus kita ingat, di balik sisi lain, saudara tidak akan mudah panggil orang datang. Kalau mereka tidak disayangi. Betul? Mereka datang dari jauh, BSD, dari Kalimantan, dari Batam, dari Lampung, ada yang bahkan dari California. Bukan karena memberhalakan saya, karena dia sayang saya. Dia ingin mendengar firman yang benar, yang tidak neko-neko, yang disertai dengan bukti-bukti. Betul? Nah, saya nggak ngerti kenapa kok firman Tuhan cocok banget hari ini. Nah, kita balik ke ayat 24, perhatikan di sana. Kolose 1:24. Kita belajar di sini. Ayo naik lagi tempat tadi, Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Kan saya bilang, jadi hamba Tuhan gak mudah. Harus banyak air mata. Semakin kita benar, semakin kita disayang Tuhan, semakin banyak orang tidak suka kita. Betul? Karena mereka cemburu, mereka iri. Karena mereka gak bisa.
terakhir, karena inilah mungkin cemburu. Karena banyak pengerjanya menceritakan kedahsyatan Tuhan itu. Bukan pendeta Andreas. Pendeta Andreas gak punya kuasa. Saya suka sekali mendemonstrasikan depan orang banyak. Orang pada nonton, lalu si orang itu menyodorkan kakinya yang retak kakinya katanya. Jadi dokter katakan susah untuk diobatin, harus dioperasi. Saya takut kok dioperasi. Sekarang ibu rasanya gimana? Sakit? Ya. Apakah ibu percaya Tuhan itu baik? Bu, percaya banget. Angkat kakimu, naikkan ke atas. Apa nggak kurang ajar Pak Andreas? Taruh dekat kaki saya. Duduk di sofa. Dia sodor kakinya. Saya pegang. Saya ajak ngobrol dia. Tanpa saya doakan. Cuma saya usap-usap. Saya ajak ngobrol. Setelah ngobrol kira-kira 10 menit. Lalu saya turunkan kakinya. Kamu injak kaki kamu. Berjalanlah. Kok bisa begini Pak Andreas? Kenapa? Apa yang terjadi? Kok hilang sakitnya? Langsung itu dia cerita kemana-mana. Mungkin dari kesaksian saya itu mereka mulai cemburu. Karena mereka nggak bisa. Itu. Dan ada lagi beberapa orang yang disembuhkan secara ajaib. Dan mereka semua bercerita kemana-mana. Maka karena takut mungkin juga. Jemaatnya lari, mereka mulai ngomong. Tidak boleh berhadapan dengan Andreas. Itu ada satu titik yang kita harus perhatikan adalah. Jangan cepat mengambil kesimpulan sebelum kita kenal dekat. Betul? Itu. Pengharapan menandakan bahwa manusia itu hidup. Tetapi seringkali terjadi pengharapan yang sangat mengecewakan dalam kenyataannya. Amsal 13 ayat 12 coba lihat. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Saya ketika waktu mengundang mereka, kalau saya nggak sayang mereka, nggak hormati mereka, nggak mungkin mereka datang. Memang gampang undang orang, ya kan? Saya bilang tolong dukung saya. Itu lebih 300 orang yang datang. Bahkan yang jauh-jauh juga datang. Dari gereja lain datang. Saya tanya kenapa kamu kok mau datang? Ya kan dukung kokoh. Kenapa mau dukung saya? Karena saya dulu sakit. Saya disembuhkan. Satu lagi orang susah. Kenapa kamu mau datang ke sini? Padahal ongkos berapa? Saya utang budi besar sama kokoh. Semua tertanam kasih. Kalau mereka nggak dikasihi, nggak disayang, nggak mungkin mereka mau datang. Betul kan? Jadi bukti pelayanan itu adalah kasih. Menyayangi, mengayomi, dan melindungi. Dan juga jangan lupa memberkati. Jangan cuma pandai khotbah jago. Tapi tidak boleh hanya pandai bicara. Dibuktikan dengan perbuatan. Buktinya di mana? Mereka datang semua. Amin. Ke kiri semuanya. Ke moi semuanya. Ke Bogor semuanya. Lah itu kan tandanya mereka mengasihi. Nah mereka kan nggak kenal. Nggak kenal nggak sayang. Sudah kenal nyariin. Betul kan? Itu penting. Nah akibatnya orang menjadi frustrasi ketika pengharapannya menyedihkan. Timbullah stres. Yang kemudian menjadi depresi. Kalau kita kecewa. Puji Tuhan, adik saya katakan, kok nggak kecewa ya? Ya kagak lah, kok nggak merasa ke situ kok. Puji Tuhan, kok sangat rendah hati. Karena saya nggak pikirin yang negatif. Saya pikirin yang positif. Cuman yang WA ini banyak banget. Kok saya lagi sedih nih kok. Kenapa? Kok kamu merasa dicengin? Enggak. Sudahlah. Itu semua urusan mereka dengan Tuhan. Biar nanti lihat tuh. Yang ngoceh mereka bukan saya. Semakin tinggi memang semakin banyak badai yang menerpa. Tapi kita terima dengan sukacita. Biarlah semua kita hapus. Jangan dipikirin. Nanti jadi depresi.
Tetapi ada satu pengharapan yang tidak mengecewakan, yaitu Yesus. Ketika pikiranmu kepada Yesus, kamu tidak pernah dikecewakan. Dia the best. Dia yang terbaik dari hidup kita. Maka saya katakan waktu saat mereka mulai membujuk saya untuk maksudnya ya agak sedikit manas-manasin lah gitu ya. Saya bilang jangan dipikirin. Jangan bujuk Koko untuk membalas. Tidak ada. Semua itu, ini hanya penjelasan bahwa hati-hati kalau mengambil kesimpulan. Karena mereka bukan memberhalakan kokonya. Mereka mengasihi kokonya. Mereka sayang sama Koko. Kenapa? Karena Koko menyayangi mereka. Amin. Seperti kalian lah. Kalian datang sini kenapa kalau bukan karena kasihan, sayang sama Koko. Betul? Dari jauh-jauh Serang datang ke sini melayani. Dosa yang menghambat pelayanan. Maka jangan sering berbuat dosa. Selama dosa itu dekat dengan kita, pengharapan kita akan sirna. Betul. Mulai belajar untuk kita menahan. Maka Tuhan katakan apa? Waktu saat dia berdoa di Taman Getsemani. Ingat? Murid-muridnya dihampiri sedang tertidur. Kita kadang-kadang gak kuat. Sering tertidur iman kita. Rohani kita tertidur. Tuhan Yesus waktu saat melihat mereka tidur. Bisakah engkau berjaga 1 jam saja? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa. Itu gak pakai jam-jaman. 5 menit. Tapi ketika kamu bisa menjaga dirimu 1 jam saja, kamu lewat itu. Kamu tidak akan melakukan dosa. Maka ini yang Tuhan taruh di pikiran saya. Lewat di 1 jam itu. Karena 1 jam itu banyak kali ketika kamu ingin jatuh dalam dosa, di situ kamu berdoa. Berjaga-jaga. Jangan sampai jatuh lagi. Kenapa Pak Andres mau sih meninggalkan dosa? Kenapa sih Pak Andres, kenapa kok mau ya gitu berkorban untuk jemaat? Saya bilang iya, karena sudah dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan semua yang tidak baik. Untuk meninggalkan semua yang tidak benar. Supaya kita masuk dalam kebenaran itu. Ketika kita sudah masuk dalam kebenaran, maka hidup kita akan merdeka. Dan pengharapan itu pasti. Tepuk tangan yang keras. Dosa yang menghalangi Tuhan untuk memberkati kita. Tetapi kita diberkati Tuhan ketika kita masih berdosa. Betul atau tidak? Anda dipanggil Tuhan ketika Anda masih berdosa. Percaya gak? Manusia tidak akan bertobat kalau tidak dikasih masalah. Berarti kita waktu saat lagi berdosa, kita dipanggil untuk datang kepada dia. Betul gak? Itu. Inilah firman Tuhan. Kita buka Yeremia 5 ayat 25. Kesalahanmu, apa katanya? Nah, kesalahanmu menghalangi semua ini. Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Itu. Ketika kita beralih kepada Tuhan, kita akan diampuni dosanya. Saya mau bercerita sedikit. Manusia itu kadang-kadang kalau nggak ditegur, itu namanya nggak disayang. Kalau ditegur, justru disayang. Maka ketika pikiran kamu positif, tahu bahwa ini teguran. Karena kamu disayang. Kalau kita nggak ditegur-tegur, itu namanya anak bebas, dilepas. Perhatikan ya. Ketika kita memiliki seekor anjing kecil, kita sayang dia. Pasti kita jaga dia. Kalau kita lepasin, kita tidak hiraukan, lama-lama anjing itu kelaparan, bisa digigit macan, bisa diambil orang, karena tidak diperhatikan. Tapi ketika kamu pukul dia, ketika kamu ikat dia, ketika kamu larang dia,
Karena kamu sayang. Begitupun kita di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih kita masalah? Kenapa Tuhan kasih kita sakit batuk? Kan dia tahu dari murid saya itu banyak hal yang masih perlu dibersihkan. Saya tahu sekali hatinya Tuhan. Maka banyak air mata. Kalau bukan Tuhan aku gak kuat. Semakin tinggi pohon, semakin banyak angin menerpa. Bisa menumbangkan pohon itu. Tapi ketika akar kita kuat ke firman Tuhan, kita tidak pernah tergoncangkan. Terus berakar di firman Tuhan. Maka adik saya Yandi katakan, sulit untuk memiliki iman seperti yang kau lakukan. Diapain pun tetap saya diam. Cuma air mata yang keluar. Kalau kamu lihat waktu saat saya seperti itu, saya tenang aja ketawa-ketawa, senyum-senyum. Kenapa? Berpikir positif. Benar. Tapi mereka yang imannya baru setengah-setengah pasti gelisah. Karena mereka belum berpikir positif, masih negatif. Tapi Yesus sudah menanggung semuanya di kayu salib. 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan apa? Sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya dia membawa kita kepada Tuhan. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kalau dia sudah berkorban untuk kita, pastinya kita menang. Amin. Itu keyakinan. Orang dia dipikul, kok dikasih salib. Semua sudah selesai. Amin. Imanin itu. Kamu pasti dapat pemulihan. Amin. Pertanyaan begini. Betul nggak selama penyakit itu belum sembuh, berarti belum selesai. Perkara yang dilakukan oleh Tuhan atas diri kita belum selesai. Tapi satu saat dia berjanji akan menyelesaikan. Dia katakan semua sudah selesai. Tepuk tangan buat Yesus. Pahami sekarang ya? Jangan bersungut-sungut, ngucap syukur aja. Istriku kaget tadi waktu aku kesini, batuk terus. Sampai dia bilang, aduh, telepon Ayung deh, batalin aja. Wah jangan, udah pada kumpul semua dari jauh-jauh datang. Iya, papi mau istirahat, batuk terus. Tiba-tiba Roh Kudus kata, nyanyi. Saya nyanyi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Berlagi batuk. Istriku bilang, cepet Mbak masak bubur. Si bapak udah senang tuh, udah nyanyi. Berlagi lagi batuk. Udah nyanyi tuh dia, pasti udah sembuh tuh katanya. Saya turun ke bawah, masak yang banyak. Aduh, dia masak bubur banyak banget. Tapi karena hatinya senang, habis. Itu sembako gede. Saya bilang gak salah siapa ini. Gak terasa. Buk, habis semuanya. Padahal aku gak suka bubur. Ya kalau bubur dari Kamseng itu saya suka. Bubur Mangga Saudara itu aku suka. Teh ayam. Kalau bikinan sini itu beda. Tapi karena hatinya lagi senang, batuknya hilang, habis. Tuhan the best. Tepuk tangan buat Yesus. Yesus itu the best. Dia baik. Nah, dalam kitab Matius 9 ayat 9, coba kita baca ya. Kita didamaikan dengan Tuhan ketika kita bertemu dengan sumber segala sesuatu yang baik. Maka kita pun menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga kasih karunia itu membuat kita sehat. Kasih karunia itu membuat kita segar kembali. Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita yang merupakan jaminan bagi kita supaya pengharapan kita tidak mengecewakan.
Coba buka Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang yang bernama Matius untuk duduk di rumah cukai. Lalu dia berkata padanya, ikutlah aku. Maka berilah Matius lalu mengikut dia. Ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarlah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Contohnya ya, saya kalau begini langsung dapat tuh. Waktu ketika kita datang mengajar di satu gereja, betul nggak yang hadir orang berdosa semua? Itu Tuhan datang kepada orang yang berdosa, bukan orang baik-baik. Semua orang berdosa, supaya mereka semua bertobat dan percaya pada Yesus. Jadi apabila kita mendapatkan somasi, ledekan, atau caci maki, karena mereka berdosa, kita harus waspada, tetap tenang, tetap diam, waspada, jangan membalas. Setuju? Itu namanya orang yang mengerti firman, yang berharapan tidak mengecewakan. Maka para itu tidak pernah mengecewakan. Selama kita berpikir positif, semuanya benar. Tepuk tangan lagi. Matius tidak menyimpan keselamatannya sendiri, tetapi dia membuka pintu rumahnya untuk orang berdosa. Dan Yesus hadir di rumahnya agar semua teman-teman ikut untuk diselamatkan. Matius hidup menjadi berkat untuk semua sahabatnya, membawa orang berdosa kepada Tuhan. Amin. Inilah yang dikatakan bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Selalu ada bukti, ada maknanya. Maka hari ini saya mau berdoa buat saudara semua supaya Anda benar-benar mengerti tentang kecewa dan tidak kecewa. Bahwa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Karena pengharapan kita pasti datang dari Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Dan mereka sudah mendengar dan mereka mendapatkan luar biasa bahwa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Kami yakin pengharapan kita, kami pasti bahwa Yesus menolong kami. Dan Yesus pasti memberkati kami. Yesus pasti akan menyembuhkan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Pengharapanku itu pasti. Dan aku akan raih dan aku dapati sebelum tahun ini berakhir. Aku sudah sembuh dari batuku. Dalam nama Yesus. Oke, saya kembalikan. Haleluya. Kembali kita melihat ada satu teladan kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah berjalan bertahun-tahun bersama dengan Tuhan. Yang kita percaya bahwa keteladanan hidup itulah yang menjadi warisan rohani bagi kita juga untuk dapat melangkah di dalam penyertaan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Tapi sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman yang kami terima melalui Koko Andreas. Terima kasih untuk firman dan keteladanan hidup di mana Koko Andreas berjalan seturut dengan firman itu. Sehingga ada warisan rohani yang kami terima untuk dapat berjalan di dalam kebenaran firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, berkati keberadaan Koko Andreas dan juga jemaat-Mu yang mendengarkan firman. Dan pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Terima kasih Bapak, Koko udah menjadi berkat melalui segala sesuatu yang telah banyak kali dia bagikan kepada banyak orang. Dan kami percaya firman-Mu berkata adalah terlebih berbahagia untuk memberi daripada menerima. Waktu kami memberikan persembahan, Bapak, kami memberikannya karena kami tahu kami telah menerima banyak hal yang baik yang berasal daripada-Mu. Suci kuduskan persembahan kami, biar ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Persembahan kami ini kami berikan hanya di dalam satu nama yang penuh dengan berkat. Nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin.
Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA yang ada di layar. Bapak Ibu dipersilakan memberikan yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Bersyukur untuk hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Bersyukur untuk firman-Mu yang berbicara kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kami dapat berkumpul kembali untuk memuji, menyembah Engkau, meninggikan dan memuliakan Engkau. Sekali lagi kami mau berdoa untuk Koko Andreas, untuk kebenaran firman yang baru saja kami terima melalui keberadaannya. Terima kasih Bapak, kami harus berpikiran positif, kami harus berjalan di dalam kesabaran, kami harus selalu bisa mengampuni, kami harus selalu berjalan dalam kebenaran firman itu Tuhan, seperti yang telah diteladankan. Dan kami percaya bahwa keberadaan hidup Koko akan terus menjadi teladan. Kebenaran firman itu menjadi daging, menjadi kehidupan Koko yang dia jalankan setiap hari, dan hidupnya menjadi berkat. Terus Kau berkati Koko, berkati Cifoni, berkati anaknya, mantunya. Semua Bapa, Engkau memberkati keberadaannya. Kami percaya selama ini Koko telah menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah hidupnya terus dan terus menjadi berkat. Baik melalui pelayanannya maupun melalui segala sesuatu yang dapat dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Engkau memberkati jemaat Immanuel yang setia beribadah setiap hari Minggu pagi, setiap Sabtu pagi. Kami berdoa Bapak bahwa kesetiaan mereka tidak pernah sia-sia. Apa yang mereka lakukan dengan kesetiaan, waktu mereka terus berada dalam hadirat-Mu dan berada dalam firman-Mu yang mereka terima, maka jemaat Immanuel juga adalah jemaat yang diberkati. Terima kasih Bapak, kesetiaan mereka tidak pernah sia-sia, dan kami percaya hari lepas hari jemaat Immanuel akan semakin mencintai Tuhan, mencintai kebenaran dan berjalan di dalam kebenaran itu. Terima kasih Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan yang ikut beribadah setia setiap hari Minggu, setiap hari Sabtu beribadah bersama-sama dengan Immanuel. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih, kami percaya bangsa dan negara kami ada di dalam tangan-Mu, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Ada hadirat-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan yang selalu menaungi bangsa ini, pemerintahan yang dari pusat sampai ke daerah. Bapak menyertai dan roh hikmat ada dalam keberadaan para pemimpin kami, presiden, wakil presiden dan semua jajaran pemerintah, baik yang ada di pusat
Sampai pada ke daerah, ada Roh Kudus yang selalu menaungi dan memimpin pemerintahan ini untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap yang melayani mereka, worship leader, singer, pemain musik, media, sound system, semua Bapak. Waktu kami memberikan diri kami sepenuhnya untuk dapat melayani pekerjaanmu, Engkau memberkati dan terus menerus Engkau pakai keberadaan kami untuk memuliakan nama-Mu. Dan sebelum kami berpisah di dalam ibadah online ini, kami rindu Bapak untuk menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Mari saudaraku, bagaimana biasa. Kita angkat kedua tangan kita, tengadahkan wajah saudara. Pandanglah Tuhan Yesus yang siap memberkati kita semuanya. Diberkatilah saat kita tinggalkan tempat ini. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkati setiap pekerjaanmu. Dan diberkati setiap rumah tanggamu. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Senantiasa naik bukan turun. Karena Tuhan sumber berkat itu senantiasa mengikuti kita mulai hari ini sampai Maranatha. Terus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Ya, percaya katakan amin. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Shalom, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.